klaim bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bersama kuasa hukumnya menyatakan akan bertaubat apabila ijazahnya terbukti palsu, serta berharap tidak dipenjara jika hal tersebut terjadi. Kekhawatiran saudara Joko Widodo itu adalah kalau kasus ijazah palsu ini masuk ke pengadilan. Maka harus ada upaya politik membangun narasi agar kasus ini jangan sampai masuk ke pengadilan. Sebenarnya kan ide-ide ini sudah banyak muncul, walaupun bukan dari kami ya. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras. Kok sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Beredar di media sosial sebuah unggahan yang menampilkan tangkapan layar artikel dengan klaim bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bersama kuasa hukumnya menyatakan akan bertaubat apabila ijazahnya terbukti palsu, serta berharap tidak dipenjara jika hal tersebut terjadi. Unggahan tersebut beredar melalui akun Facebook, di mana dalam keterangannya pengunggah menuliskan, Jokowi akan bertobat jika ijazahnya dinyatakan palsu, tapi berharap jangan dipenjara, insya Allah ya. Unggahan tersebut sudah mendapatkan sekitar lebih dari 1.100 tanda reaksi dan 1.000 komentar. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Kekhawatiran saudara Joko Widodo itu adalah kalau kasus ijazah palsu ini masuk ke pengadilan. Maka harus ada upaya politik membangun narasi agar kasus ini jangan sampai masuk ke pengadilan. Sebenarnya kan ide-ide ini sudah banyak muncul, walaupun bukan dari kami ya. Misalnya dari mantan Hakim Agung, saya lupa namanya, Prof. Gayus Lumbun. Beliau menyatakan ini walaupun di sidang nggak akan selesai, karena semua punya versi, bahkan sudah ada putusan pun nggak akan selesai, karena masing-masing punya keyakinan. Negara harus turun tangan. Deponering. Bukan deponering. Abolisi. Kalau beliau yang diusulkan adalah abolisi begitu. Ada belakangan juga tokoh-tokoh yang mengatakan yang diabolisi adalah ketiga orang ini. Perkaranya. Jadi ketika perkara itu diabolisi berarti semua dianggap selesai, nggak ada. Dihapuskan, diabolisi. Nah, kemudian ada juga yang berusaha membangun wacana. Ini kan ada KUHP yang baru. Kan prosesnya kan akan sulit. KUHP yang baru juga ada masa transisi, sehingga pasal-pasal yang dilaporkan itu kan tidak bisa langsung digunakan. Karena ada ketentuan transisi, jika ada norma yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka, maka pasal-pasal dari norma yang baru itu yang digunakan. Nah, ini kan berpengaruh terhadap proses penguatan unsur-unsur dan proses penyidikan sebelumnya. Karena penyidikan itu kan dibuat untuk menguatkan unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal KUHP yang lama. Dalam hal ini 310 KUHP, 311 KUHP, dan 160 KUHP. Ketika pasal-pasal ini secara formil sudah dihapus, secara material diadopsi dalam pasal-pasal yang memang ada pasal-pasal, saya lupa pasalnya. Tapi kan tetap beda unsur-unsurnya, redaksinya beda, sehingga ini proses yang penyidikannya tidak bisa langsung dipakai, harus dilengkapi. Maka mereka juga membangun narasi kalau bisa dihentikan juga. Karena apa? Ini akan bermasalah di persidangan. Dan yang paling penting adalah
akan memantik pro kontra yang meluas kalau lewat persidangan. Nah, dugaan saya memang diantaranya adalah dengan memperluas pertarungan sehingga dampaknya lebih kompleks, lebih besar, sehingga akan ada intervensi kesesuaian sehingga kasus tidak perlu masuk. Saya ralat kembali saksi, jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada dua versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah, kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi dua itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua Tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Rismond Dr. Tifa dan Rizal Fadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Jadi kesaksian Pak Rujito di PN Surakarta itu jadi seperti racun yang sangat-sangat mematikan bagi Jokowi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan membungkam semua pihak yang sebelumnya mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak kayaknya. Harus pakai topi kemana-mana. Ini adalah sebuah fakta penjelasan yang sulit untuk kemudian bisa dibantah. Dan tekanan kepada pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan antara ijazah di tahun 85 dengan ijazah Jokowi untuk kemudian dilihat ada watermarknya atau enggak, itu pasti adalah sebuah tontonan yang sangat-sangat luar biasa, menarik perhatian banyak orang. Karena ya saya, dalam prediksi saya itu nggak akan terjadi gitu. Ya karena kalau memang ijazah Jokowi itu asli, sejak awal udah ditunjukin, nggak perlu repot-repot seperti ini. Jadi kesaksian Pak Rujito itu semakin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada masalah. Dan kita jadi paham kenapa sejak awal tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun tidak ditunjukkan. Sampai sekarang pun kita nggak ngerti ijazahnya ada di mana, dan masih misteri. Apakah ada di Solo, apakah ada di Polda? Ya karena kalau ditunjukin, pembandingnya bisa banyak sekali. Karena yang lulus di tahun 85 itu sebagiannya juga masih hidup sampai sekarang, dan itu berbahaya atau akan merugikan Jokowi. Jadi akhirnya kita paham kenapa ijazah Jokowi itu tidak ditunjukkan, karena itu lebih mudah untuk dibuktikan sebagai yang tidak asli. Jokowi paling takut jika kasus ijazah ini sampai dibawa ke persidangan atau naik ke pengadilan. Itu kata Bang Ahmad Hosinuddin, ya, pengacara dari RRT, ya. Ini tentunya sangat membingungkan kita, ya. Ini pengacara dari RRT mengatakan seperti itu, sedangkan kubu Pak Jokowi mengatakan kalau kasus ijazah ini ya harus sampai ke persidangan dan naik ke pengadilan agar tahu kebenarannya nanti ijazah itu asli atau palsu, ya. Dan yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu nanti harus dipidanakan. Itu menurut kubu dari Pak Jokowi atau dari tim Pak Jokowi, ya teman-temannya. Jadi ini memang sangat unik, kasus ijazah palsu ini memang sangat-sangat menjadi sebuah kasus yang pemberitaannya ini sangat luar biasa, ya. Bahkan tadi ada cuplikan video, ya, yang bernarasikan di situ ada unggahan Facebook, ya. Kalau Pak Jokowi nanti akan bertobat dan bersedia minta maaf jika terbukti ijazahnya itu palsu, gitu, dan jangan dipenjara jika ijazahnya terbukti palsu. Itu kalau terbukti palsu, ya teman-teman, ya. Itu unggahan Facebook, ya, dan kita tidak tahu siapa yang mengunggah tersebut, ya. Tapi di video tadi ada seperti itu dari dapatnya dari
media sosial ya. Jadi hal tersebut memang menjadi sebuah pemberitaan yang sangat luar biasa, dan tentunya ini hal yang sangat simpang siur ya. Apakah benar kubu Pak Jokowi pernah minta maaf? Mau minta maaf maksudnya ya, jika terbukti jasa Pak Jokowi ini palsu dan akan bertobat gitu ya, sesuai dengan cuplikan video tadi. Tentunya hal ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menarik dan kontroversi saat ini, sehingga kita semua bisa melihat bagaimana sih kemajuan dan perkembangan tentang kasus ijazah ini, sehingga hingga bertahun-tahun tidak ada selesai-selesainya, bahkan bermunculan dan berdatangan permasalahan baru atau polemik-polemik baru itu yang timbul saat ini. Di antaranya ada beberapa hal, yaitu tentang restoratif justice, dan sudah keluar SP3, banyak hal lagi yang muncul, yang bermunculan setiap hari-harinya itu ada-ada saja ya, setelah Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Apakah hal ini nanti akan benar-benar mau sampai ke persidangan dan naik ke pengadilan P21? Ini belum ada tanda-tanda, dan ini belum ada keterangan dari kepolisian atau dari kejaksaan ya. Ini belum ada konferensi pers atau keterangan yang benar-benar mengatakan atau menyatakan bahwa kasus ini naik ke pengadilan atau naik ke P21. Ini belum ada ya teman-teman ya. Jadi kita semua pastinya akan menunggu tentang kapan akan disidangkan kasus ini, karena masyarakat pasti menginginkan agar kasus ini tetap naik ke persidangan. Jadi nanti akan tahu ya, dan akan bisa membuktikan sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Masalah memidanakan atau memenjarakan seseorang itu nomor belakangan, paling penting ijazah itu terbukti dulu asli atau palsunya. Karena hingga saat ini masyarakat yang tentunya mendukung perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan ya tentunya menginginkan kasus ini ya selesai, dan kita semua tahu status tentang ijazah Pak Jokowi yang disebut-sebut bahwa dugaannya itu palsu. Jadi kita juga berharap agar kasus ini ya nanti ada titik temunya, dan ada lembaga yang berwenang seperti pengadilan itu menyatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu, itu nanti senantiasa agar terbukti ya. Jadi kita semua yang selalu disajikan setiap harinya yaitu berita-berita, atau kita semua yang mungkin bisa tergiring opininya, yang tadinya tidak tahu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, akhirnya setelah mendengarkan atau tergiring ya opininya, tentunya masyarakat yang tadinya tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu dan meyakini asli, ya mungkin ada beberapa orang yang atau beberapa masyarakat yang tentunya tergiring opininya dan berubah pikiran gitu ya, yang tadinya meyakini ijazah Pak Jokowi ini asli ya bisa jadi berbalik arah dan meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Karena memang jika kita melihat dengan tidak menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi itu, jadi kita semua juga berpikir ada apa dengan semua ini, kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Tentunya masyarakat berasumsi, asumsi masyarakat tentunya muncul dan timbul, kenapa hanya sekedar ijazah tapi tidak mau menunjukkan, padahal itu ijazah yang sangat mudah sekali untuk ditunjukkan jika ada masyarakat yang menanyakan. Karena masyarakat juga berhak untuk menanyakan ijazah pejabat publik, apalagi pejabat seperti presiden yang Pak Jokowi telah memimpin kita 2 periode. Tentunya itu hal yang sangat mudah sekali ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tapi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Hal itu yang menjadi sebuah asumsi atau menjadi angan-angan masyarakat yang tadinya mempercayai ijazah Pak Jokowi ini asli, jadi berpikir kenapa hanya ijazah saja yang sangat mudah untuk ditunjukkan kepada masyarakat yang mempertanyakan tentang keaslian ijazah atau status ijazah, tapi tidak mau menunjukkan. Itulah yang menjadi
kecurigaan masyarakat. Jangan-jangan ijazah itu palsu karena hingga saat ini tidak mau menunjukkan ijazah. Padahal itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan.